Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali silaturahim ini berangkat dalam forum Halakoh malam, dan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang kita niatkan untuk silaturahim dan terabil ini dan sering ilmu pada malam hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, semoga perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Teman-teman sekalian, marilah sebelum kita memulai materi kita malam hari ini, kita buka dulu dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkatan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, jadi 2 pekan yang lalu kita mendalami mengenai atas qiraah. Kita selingi malam hari ini Jumat pekan ini dengan sirah kisah para nabi dan rasul. Dan nanti mungkin minggu depan kita akan Jumat depan kita lanjutkan lagi atas qiraah biar tuntas sampai dengan ya nanti sampai materi ininya lah sampai mungkin sampai alam kubur kali nanti gitu. Tapi sekarang kita kaji dulu mengenai ini, melanjutkan kisah Nabi dan Rasul sampai ke tadi apa? Syuaib. Oke. Baik, selanjutnya silakan Pak Didi untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita malam ini. Insyaallah topik kita malam ini nanti tolong di ini ya. Bapak-bapak yang lain tolong dikasih ingat, mungkin lagi pada makan juga semua supaya bergabung. Pak Bambang tanya, Pak Bambang. Habis itu mudah-mudahan ada yang ini latar belakangnya ini Imam Bahaiki ini kok ada yang unik nih. Sebentar Wak, ini mau diganti demi bocah ini. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini kita akan membahas beberapa kisah Nabi lagi. Kita sudah membahas beberapa Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan insya Allah malam ini kita masuk ke Nabi yang ke-22. 22 ada Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena perjuangan Nabi dan para sahabat dan para keluarga ahli
para keluarga Rasulullah SAW, yang akhirnya kita sampai bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, kita masuk malam ini ke nabi berikut, Nabi Syuaib. Ada yang pernah nggak mendengar Nabi Syuaib ini? Pernah Agak dengar jarang. nggak sebelumnya? Hah? Dia terlalu Kira-kira populer. bahasa nggak terlalu populer ya. Nabi Syuaib ini Itu ada Zulkifli. Nabi Syuaib ini kalau bahasa Inggrisnya Jethro. Kata-kata Jethro juga nggak populer dalam orang yang nama Jethro itu jarang kedengaran. Ya, namanya bahasa Inggrisnya Jethro. Kalau kayak Nabi Ayub kan Jobs. Kalau Jobs kita pernah dengar kan, kayak apalagi yang populer dengan Steve Jobs gitu kan. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah satu dari 4 nabi keturunan Arab. Ada yang masih ingat siapa-siapa aja nabi yang keturunan Arab? Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad, habis itu nabi yang sekarang Nabi Syuaib. Habis itu ada 2 lagi, Nabi Soleh. Ibrahim. Masya Ya, Nabi Ibrahim bukan orang Arab itu. Dia di atasnya orang Arab. Allah. Anaknya dari Ismail kan. Dari Nabi Ishak dia menjadi dari Nabi Ishak Adam dia bukan menjadi bukan orang Arab. Itu di atasnya. Orang Arab itu kan baru setelah. Nah, ini orang Bani Israel itu dari keturunan Nabi Ishak. Orang Arab itu keturunan dari Nabi Ismail. Berarti Ismail. Berarti Ibrahim bukan orang Arab, bukan orang Bani Israel. Di atasnya Ibrahim lagi Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh bukan orang Arab dan juga bukan Bani Israel. Karena di atasnya. Ya. Jadi orang Madian ini dia, selamat bergabung Mas Wahyu Prasetyo Utomo. Ya. Jadi udah kangen keluarga ya Mas Wahyu ya. Kemarin saya lihat status WhatsApp-nya foto-foto keluarga semua. Iya Pak, sebentar lagi Mau liburan. pulang. Se- Kapan Sebentar lagi itu flightnya? kapan itu? Tanggal 17 Pak. 17 ya. Oh, deket lagi. 17 Juni. Nggih. Oh, Tapi bentar pulang lagi. bukan pulang ini kan, cuma Liburan. sementara habis balik lagi kan? Liburan. Oh, liburan. Liburan semester. Oh, naik apa pulangnya? Katai Pak. Oh ya, terima kasih ya. Oh iya, saya selalu pakai itu Pak. Terima kasih. Ya, Pakai jadi pesawat penumpang bukan pesawat logistik Pak Didi. ya Sama aja ya. sama aja. Jadi dia kaum Madian ini adalah salah satu suku Arab yang tinggal di daerah Syria sekarang. Nah, kaum Madian ini dikenal, jadi mungkin kisahnya kan nggak banyak kan. Jadi ada beberapa kasus khusus yang orang-orang Madian itu adalah dia punya tabiat buruk, yaitu menipu dalam berbelanja. Kemudian ini salah satu tabiat buruk itu kalau berbelanja itu pertama menipu, kemudian menyembuhkan kerusakan, kemudian berbohong. Itulah ininya mereka. Nah, ini berdagang ini. Nah, saya mau nanya nih, pernah dengar nggak, kalau misalnya berdagang kita bilang kita promosikan barang kita, ini salak yang terenak di dunia. Kira-kira boleh nggak dalam Islam ngomong begitu? Kecap nomor 1. Salak nomor apa? Tuh kecap nomor 1. Semua kan nomor 1. Boleh nggak kira-kira? Ya promosi. Tapi itu pernyataan jujur nggak? Ya menurut dia nomor 1 kan. Iya, maksudnya kapan kita melakukan perangkingan itu? Nah, iya. Kecuali kalau sudah ada hasil survei gitu ya. Iya, kalau ada ininya kan kita kan, jadi ucapan itu kan kadang-kadang kita menganggap promosi gitu kan. Tapi kan promosi pun juga harus berasal dari suatu kejujuran kan. Nah, jadi kadang-kadang ya itu yang kadang-kadang yang sifatnya sederhana. Jadi saya lupa kisah imam mana yang jualan, salah satu imam Hanafi atau imam ini ya, yang dia jual kain. Jadi pernah suatu saat salah seorang pelanggan ya minta, tolong saya mau beli kain itu gitu.
Kemudian sama pembantunya si imam ini, waktu dia mau ngambil kain itu, dia berkomentar, dia bukan berkomentar, dia bersiul gitu, atau mengkode, wah ini kain ini bagus nih gitu. Seakan-akan memberikan komentar, oh ini pilihan main bagus gitu. Habis itu kata imam itu tidak, dia batalkan transaksi, dia nggak mau jualan karena dia takut penjualnya, si pembelinya terpengaruh sama sama staffnya dia ini gitu, bahwa dia mempromosikannya. Jadi sampai sedemikian dia menjaganya, dia mau pembeli itu membeli karena dia suka barang itu, bukan karena pengaruh penjualnya. Jadi sampai demikian dia menjaga ininya, menjaga transaksinya supaya halal itu. Jadi dia takut orang, makanya berpromosi itu kan kadang-kadang harus hati-hati. Tapi itu mungkin masuk ke bab inilah, bab yang lain lah itu. Jadi akhirnya Nabi Shu'aib diutus menjadi nabi dan dia berdakwah ke kaum Madian. Kemudian sebentar, tadi Nabi Shu'aib ini rasul ya, dia rasul. Kemudian setelah berdakwah, orang-orang kaum Madian ini merampas dan mengusir Nabi Shu'aib. Jadi dia melawan. Jadi ingat bedanya Nabi sama Rasul ya. Jadi kalau umatnya tahu dia Nabi, kemudian dia menentang, melakukan penggangguan fisik, menghina, sampai ingin membunuh, maka statusnya dia menjadi Rasul. Rasul. Kemudian maka dia Rasul ya. Kemudian Nabi Shu'aib berdoa kepada Allah SWT. Nah itulah akhirnya umat yang Nabi Shu'aib termasuk umat yang dihancurkan juga. Kemudian Nabi Shu'aib berdoa, kemudian awan berkumpul dan masuk ini. Kemudian pertama sih orang Madian ini tertipu nih, lihat awan nih, sebentar lagi udaranya akan sejuk gitu kan. Nah itulah kemudian terjadi petir dan hingga bumi bergetar. Akhirnya kaum Madian dihapus dari muka bumi. Sama dengan kaum Nabi Saleh juga yang kaum Nabi Saleh itu minta mukjizat, dikasih mukjizat beberapa onta, kemudian mereka bunuh ontanya, itu juga dihapuskan. Kaum Nabi Nuh juga udah tahu itu Nabi, udah ini mereka lawan, akhirnya dihapuskan. Sama akhirnya dengan kaum Madian, mereka menghina Nabi, merusak Nabi, kemudian menganiaya Nabi, kemudian Nabi Shu'aib berdoa, udah ada tanda-tandanya udara panas apa segala, tapi tetap mereka melawan. Jadi ini betul-betul orangnya menentang, ini berarti mereka yang kafir nih. Jadi udah jelas nabinya. Kalau tadi yang kasus tadi kita apa istilahnya Pak Adi, dia sudah believer sebenarnya, dia bad believer dia kan, jadi dia udah tahu gitu. Jadi itu dicatat oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ketika maka bertakwalah, fattaqullah wa ati'un. Jadi bertakwalah dan patuhlah kepadaku. Jadi semua pesan Nabi itu seperti gitu. Jadi takwalah engkau kepada Allah dan ikutilah, wattaqullaha wa ati'un. Patuhlah kepada aku. Kemudian dan aku tidak pernah meminta upah sedikit pun. Ini ada kata-kata ajar. Wa ma asalukum alaihi min ajar. Kata-kata ajar nih kalau yang orang-orang ini suka bilang ujrah itu artinya upah. Jadi kalau kurang ajar artinya, kalau juga bisa terjemahan ajar ini artinya pahala. Kalau dari Allah ajar artinya pahala. Jadi kalau ada kata-kata kurang ajar berarti kurang pahala. Jadi kalau misalnya dimaki-maki, ini orang kurang ajar, ya Pak, memang saya kurang pahala gitu aja. Jadi ajar ini artinya pahala, bisa berarti upah. Jadi Nabi itu wama as'alukum alaihi min ajar. Jadi aku tidak pernah meminta dari manusia itu ajar atau upah. Dan ajarku adalah daripada Allah Rabbil Alamin. Jadi makanya ada beberapa sekelompok orang yang mengkaitkan berdakwah itu tidak boleh meminta upah. Karena ini tadi, karena kalau dia penyambung risalah, penyambung ini Nabi, penyambung tugas Nabi, maka dia tidak boleh. Dan akhirnya di surat berikutnya, yaitu maka jatuhlah atas kami, maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit. Jadi jika kamu orang-orang benar, jadi mereka menantang Nabi Shu'aib. Jadi ini ya, makanya mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Mereka udah tahu itu Nabi, tapi mereka menantang. Akhirnya itulah dimusnahkan kaum Madian. Awan panas ini kayak wewe gombel gitu kali ya?
Kayak Oh, Gunung wewe Merapi. gombel itu ya. Gunung Wedus Enggak, Merapi. gembel, enggak tahu bukan tuh. wewe gombel. Wedus gombel itu, Pak. Apa Wewe namanya? gombel itu setan Wedus Oh, gombel. kampung. setan. Apa Wewe yang Gunung gombel itu Gombel? bahasa Jawa lah itu. Apa artinya itu Mas Wahyu? Kayak yang Gunung Merapi itu lah apa sih? Wedus, Pak. Wedus Wedus gembel. gembel. Iya. Wedus gembel. Ya, wedus gembel Wedus itu itu kambing. Kambing. kambing yang Ah, gembel gembel? gitu. Gembel tuh gimbal gitu loh, Pak. Kan bentuk Kenapa- awannya seperti kenapa ini nih? kan, Pak. Wedus gembel tuh Seperti apa? domba, Pak, domba. Domba itu loh, Pak. Kan, Biri-biri. rambutnya kan gimbal kan. Oh, Ah, Iya, kan? kenapa kok dikaitkan Awan dengan panas. musibah Wedus gembel itu? Itu Gunung Merapi. Itu Kalau ada- awannya mirip wedus gembel, Pak. Jadi Kalau orang Oh. menyebutnya wedus gembel gitu. jadi Awannya tebal. Itu mirip. awan panas. Ya, awannya kan mirip apa sih? Mirip bulunya domba gitu loh. Oh, oke oke. Siapa oke. Jadi julukan nyebutnya Gunung wedus Merapi itu gembel. siapa? Mbah Mijan ya? Mbah Pak Marijan. Marijan. Mbah Marijan. Merizong. Kosong. Mbah Marijan itu kan gitu. Dia menjaga Gunung Merapi. Ya akhirnya harus kena udus gembel. Oh, Wedus ya. Oke oke. Ini semacam itu kayaknya ya. Mungkin bentuknya dia adalah awan panas. Kalau itu kan dia memang musibah ya, memang berarti memang gunung berapi kan, reaksi gunung berapi kan. Ya itu jadi maka kami jatuhkan faas qita alaina kejatuhan kami kisafan minas sama dari jadi in kunta minas sadiqin. Jadi ini mengatakan kalau kamu betul-betul orang ini itu hancurin kami. Jadi dia ngancam. Dan dia tahu bahwa sebenarnya manusia-manusia ini tahu bahwa Nabi punya kemampuan untuk berdoa dan minta kepada Allah gitu. Jadi ini betul-betul menantang. Makanya dia dihancurkan. Jadi dia termasuk salah satu umat yang dihancurkan. Dan nanti umat Nabi Muhammad ini akan dihancurkan juga lewat yang namanya kiamat. Jadi kiamat itu nanti pemusnah semua umat manusia. Maka nanti kan tidak ada orang beriman nanti yang orang beriman semua sudah dimatikan. Tinggal yang tidak beriman itu nanti yang akan melihat kiamat. Baik itu jadi memang nggak banyak kisah Nabi Shu'aib. Dan berikutnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi itu adalah Rasul. Jadi Nabi Yusuf adalah Rasul. Nah, kisah Yusuf alaihissalam ini, kayak kita udah sampai ke Nabi Yusuf belum ya? Belum. Jadi kalau belum ya, oke. Berarti kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Berarti kayak baru. Jadi kisah Nabi Yusuf menurut Al-Quran adalah kisah yang ahsanul qasas. Jadi kisah yang betul-betul yang paling baik. Jadi kata-kata Hasan. Jadi ahsan, kisah yang terbaik menurut Allah adalah kisah Nabi Yusuf. Kenapa kira-kira kisah Nabi Yusuf ini menjadi sesuatu yang ini? Kisah Nabi Yusuf ini very very human kalau menurut saya. Jadi kisah manusia yang paling detail. Ada cemburunya di sana, ada kebenciannya di sana, ada kesombongannya, ada penipuannya, ada intrik politik di sana, ada kekejamannya, ada terornya, lengkap semua di situ. Aja ya. Jadi inilah, kenapa? Kisah Nabi Yusuf kan sejak Kenapa? masih kecil sampai akhirnya nanti jadi raja dan Ya, happy ending. ya, jadi kayak cerita. ya, dan Nabi Yusuf itu kisah surat Yusuf itu turun dalam satu kali gitu. Jadi dia dalam beberapa sejarah, dalam beberapa narasi dia diturunkan dalam satu. Jadi kisahnya lumayan ini. Dan kapan surat ini turun itu ketika Rasulullah SAW ditantang dulu sama orang Yahudi, jadi ada orang Quraisy waktu itu datang ke Madinah nanya ke orang-orang Yahudi, ini ada di kampung kami ada yang mengaku Nabi, bagaimana caranya? Tanya tentang kalau dia betul tahu tentang Nabi yang namanya Joseph atau Yusuf. Nah orang ini balik nantang, siapa? Tahu kamu Yusuf itu siapa gitu. Pas ditantang sama orang-orang kafir Quraisy waktu itu Rasulullah SAW kemudian mendapat wahyu, itulah surat Yusuf itu. Nah, mungkin semua orang udah pernah dengar kisah Nabi Yusuf. Jadi sampai-sampai beberapa ibu-ibu nggak tahu apakah Mas Wahyu yang paling muda di sini, jadi terpaksa jadi terpalingkan. Ya ada lagi yang paling muda di sini, kayaknya Mas Wahyu paling muda ya? Enggak juga ya? Ada lagi ya? Ini Mas Sesa dia senyum-senyum, dia pingin disebut paling muda juga kali ini. Aku disebut paling muda gitu loh.
Beda nggak terlalu banyak lah sama Mas Wahyu. Jadi saya pernah dengar beberapa doa ibu-ibu kalau lagi hamil. Salah satu doanya, Allah jadikan anakku secakep siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jadi memang Nabi Yusuf ini Nabi yang ketika Rasulullah SAW merasa pamannya sendiri, yaitu pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab ya, itu ingin Rasulullah dibunuh, ingin dakwah Rasulullah berhenti, menganiaya Rasulullah dan seterusnya gitu. Dan ketika itu kisah para nabi ini membuat kayak comfort buat Rasulullah SAW. Jadi kalau pamannya Nabi Muhammad itu pingin membunuh dia gitu, maka Nabi Yusuf malah adik dan abang-abangnya semua yang pingin membunuh dia. Jadi makanya di surat Yasin itu innaka laminal mursalin, engkau tuh nabi gitu, engkau tuh rasul. Sebelumnya ada rasul yang mereka itu juga mengalami cobaan-cobaan juga. Dan salah satu cobaan yang paling berat itu adalah dibunuh oleh abang-abangnya sendiri. Gitu. Jadi kalau cuma dijorokin aja, kalau cuma difitnah, kalau cuma di ini itu ya itu memang salah satu dinamika hidup. Makanya tadi kisah Nabi Yusuf itu memang kisah-kisah yang dalam surat Nabi Yusuf itu memang kisah-kisah yang inilah penuh kekotoran manusia lah. Kemudian yang pertama dia dicoba dibunuh kan, itu cobaan yang pertama. Cobaan yang kedua kemudian dia dijadiin budak. Jadi setelah dia diangkat sama pedagang, kemudian ini bagus nih anak mudanya nih, sehat nih kan, dijual belikan sebagai budak. Maka ada kata-kata budak belian nih, budak yang dijual beli maksudnya. Kemudian budaknya ini dia dibeli, kemudian diangkat oleh salah seorang pemimpin atau anggaplah istri penguasa, seorang penguasa daerah situ, yang ternyata istrinya terkenal atas kecantikannya dan seterusnya, dan itulah dia digoda dan akhirnya masuk penjara. Ini sekilas saja udah tahu kisahnya. Dan nanti di penjara dia menafsirkan mimpi orang, dan orang ini nanti akan keluar dari penjara, kemudian bertemu suatu saat dia jadi tukang penuang araknya raja. Dan raja ini dia bermimpi 7 sapi kurus memakan sapi besar gitu, dan sapi gemuk. Dan dia stres banget, kenapa kok mimpinya seperti ini. Tiba-tiba yang penuang arak tadi bilang, dulu waktu aku di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi, siapa namanya Yusuf. Maka dia dikeluarin dari penjara. Kemudian setelah dia tafsirkan mimpinya, kemudian dia menjadi menteri dan dia akhirnya menyelamatkan Mesir. Tahu ya kisahnya ya, yang 7 tahun panen dan 7 tahun paceklik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan abang-abangnya semua, dan kemudian membawa orang tuanya dari makanya kisah Israel itu ya. Jadi kan yang pertama kali keluar itu kan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu tinggal di daerah Syam. Kemudian dia dijadiin budak di daerah Mesir. Kemudian dia menjadi menteri di Mesir. Akhirnya orang tuanya dia bawa ke Mesir semua. Makanya dia pergi ke Mesir. Nanti dari Mesir turun-temurun, akhirnya sampai ke Nabi Musa. Jadi sampai ke Nabi Musa itu nanti mereka tinggalnya di Mesir. Baru nanti Nabi Musa karena sudah jadi orangnya diperbudak sama orang-orang Mesir waktu itu, kemudian dia keluar melarikan diri, dia pindah balik lagi ke Syam yang sekarang. Makanya dia bilang itu tanah yang dijanjikan. Nabi Musa lah yang membawa dia kembali ke tanah yang dijanjikan. The Promised Land. Jadi mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pertama kali di awal surat itu Nabi Yusuf mimpinya bertemu 11 bintang dan 1 bulan dan 1 matahari bersujud. Jadi itu awalnya. Jadi Nabi Yusuf bermimpi, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya bapakku, katanya, aku kena mimpi. Ini masuk ke areal parenting. Biasanya orang suka pakai. Tadi kita bahas mengenai parenting ya, Pak Adi. Jadi itu masuk seorang anak yang bermimpi, begitu dia pingin curhat atau pingin konsultasi, dia konsultasi ke ayahnya dulu. Nah ini yang punya anak laki-laki, saya nggak punya anak laki-laki nih, bapak di sini yang punya Ini anak ke laki-laki. Yakub berarti ya? Anaknya Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Iya. Jadi ketika Nabi Yusuf bermimpi,
kemudian merasa ini kok mimpinya unik, mimpinya aneh, maka dia curhatnya ke ayahnya. Ini menunjukkan keakraban seorang orang tua terhadap anak laki-lakinya. Gitu. Jadi kalau bisa seorang anak itu melihat dia memandang mulia orang tuanya, dia akan menjadikan source of information dan trust itu adalah ayahnya. Ya. Jadi apalagi kalau nanti udah teenager itu anak-anak tuh dia melihat source informasi dan itu kepada peer-nya, kepada teman-temannya gitu. Nah itu yang perjuangan seorang tua, bagaimana orang tua itu bisa membuat karakter dia seakan-akan anaknya itu look up sama dia. Ini Jadi mohon maaf, memang masuk biasa di kalimat dalam. pertama itu maksudnya apa ya? Hidup Yusuf di awal mimpi, diakhiri arti dari mimpi. Di akhir arti Oh dari. ya, jadi di awal surat Yusuf itu, kalau kita baca ayat kedua, ayat pertama, ayat keduanya, dia mimpi, yaitu mimpi 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud. Nanti di ayat terakhir surat Yusuf itu, Oh, ternyata bapak sama ibunya sama 11 keturunannya semua, bapak anak itu bersujud. Jadi nanti jadi kayak kesannya matahari itu bapaknya, bulan itu ibunya, kemudian 11 bintang itu adalah adik-adiknya semua. Nanti mereka itu akan bersujud. Jadi syariahnya waktu itu diperbolehkan bersujud ke manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW kita nggak boleh lagi sujud ke manusia kan. Jadi sama kayak misalnya Nabi Adam, para malaikat bersujud ke Nabi Adam. Walaupun sebenarnya sujud itu perintah Allah. Jadi sebagai show of respect sebenarnya. Jadi ketika Nabi Yusuf melihat bulan bintang bersujud kepada dia, artinya nanti setelah mereka dipindahkan oleh Nabi Yusuf, setelah dia menjadi menteri, menjadi aziz, kemudian diperintahkan, kemudian Nabi Yusuf membawa keluarganya semua, ayah, ibu, dan abang-abang itu semua bersujud ke dia. Gitu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Yakub diceritakan anaknya bahwa anaknya dapat mimpi bintang dan bulan, bintang, dan matahari bersujud, itu Nabi Yakub tahu bahwa ini artinya dia mau jadi nabi ini. Makanya dia bilang jangan kasih tahu abang-abangmu. Nah ini again ini sebenarnya masuk ke area parenting ini. Membuat suatu anak bagaimana berbuat terhadap anak itu supaya tidak ada kecemburuan, itu memang ini ilmunya, tapi mungkin kita nggak detailkan di situ. Jadi inilah kisahnya, mungkin semua orang udah tahu. Jadi abang-abang yang merasa dia cemburu, kemudian merasa Nabi Yakub itu pilih kasih. Nah, bagaimana cara menghilangkannya ini supaya ayah kita tidak pilih kasih? Adalah dengan cara membuang atau membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang dia akhirnya dibuang ke sumur tua itu kan. Nah, di dalam sumur itulah itu jadi orang itu tega dia sampai hendak membunuh saudaranya sendiri, itu karena amarah. Makanya salah satu kisah yang paling detail dalam emosi, jadi perasaan cemburu, perasaan amarah, perasaan berasa orang tuanya pilih kasih itu sampai membuat orang tega bunuh diri. Makanya Quran banyak kisah-kisah yang sifatnya sangat global. Malah ketika Allah memberi kisah di surat Tahrim, surat 11 ayat 11-12, ketika ini adalah wanita yang terbaik, tapi Allah menyebutnya Amratu Fir'aun, istrinya Fir'aun, nggak disebut namanya. Misalnya kisah ini surat Kahfi itu yang 7 orang itu nggak disebut di mana tempatnya. Dia ada beberapa, tapi ada dari semua kisah dalam Al-Quran itu ada satu yang sangat-sangat detail dan spesifik, yaitu surat warisan. Jadi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan warisan itu 1/6, 1/3, setengahnya itu detail. Kenapa? Saking pentingnya orang itu, bahkan seorang brothers dan sister itu kalau yang udah kena amarah itu bisa bunuh-bunuhan. Makanya warisan itu sesuatu yang memang harus ini. Baik. Jadi ketika dibuang sumur, kemudian Allah mewahyukan. Jadi dari awal tuh Nabi Yusuf sudah tahu bahwa dia akan bertemu lagi. Jadi dia hidup berdasarkan keinginan, cita-cita bahwa suatu saat dia akan ketemu lagi dengan keluarganya. Kemudian musafir lewat, kemudian dia diambak. Kemudian musafir nih ambil air, nggak dapat air tapi dapatnya Nabi Yusuf. Itulah yang dia merasa, oh ini anak muda bisa kita jual.
bisa kita jadiin ini, bisa kita jadiin harta gitu, jadi budak belian. Kisahnya berikutnya semua orang juga sudah tahu. Jadi abang-abangnya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf semua berpura-pura sedih. Kemudian mereka mengarang-arang cerita bahwa anaknya dimakan dimakan serigala. Nah, ini yang saya paling unik kisahnya ini bagi saya, bahwa Nabi Yakub alaihissalam tahu kalau sebenarnya anak-anaknya berbohong, tapi dia nggak bisa membuktikannya. Jadi dalam Islam kita harus mengambil apa kata-katanya. Jadi kita tidak menyelidiki gitu. Kalau tidak perlu menyelidiki kita. Jadi ketika mereka berkata ya ayahku Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, ini tandanya. Nabi Yakub sebenarnya tahu, tapi dia tidak ada bukti untuk melawannya. Jadi akhirnya dia tahan aja perasaannya sampai suatu saat, setiap hari dia nangis sampai suatu saat dia buka itu nanti. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini salah satu mukjizatnya Nabi Yusuf. Apa mukjizatnya Nabi Yusuf? Kalau semua orang langsung tahu itu jawabannya. Mukjizatnya Nabi Yusuf itu adalah kegantengannya. Kalau orang Sumatera bilang ganteng. Gantengan kunci. Jadi saking gantengnya dia, itu tersebar kabarnya ini ada muda-muda gitu. Jadi ketika Aziz ini memenangkan lelang, dia dapat, kemudian dia bawa pulang. Kata Aziz ini anak ini cakep, rapi, apa gitu, kita perlakukan sebagai anak. Jadi dia diperlakukan sebagai anak awalnya. Tapi ya itu tadi, walaupun hidupnya di tengah kemakmuran, di tengah ini pada dasarnya seorang anak, dia rindu ayahnya, rindu keluarganya. Nah, ketampanan Nabi Yusuf ini itu menjadi buah bibir semua. Jadi semua orang tuh banyak yang sampai mau datang ke istana atau datang ke rumahnya si Aziz ini hanya ingin membuktikan bener cakep nggak sih budak ini gitu. Jadi mereka ingin lihat Nabi Yusuf. Ya. Semua dari orang segala penjuru jadi udah dengar ini orang cakep banget gitu. Nah, ini yang ternyata selain cakep, santun, pintar lagi kan. Ini banget nih. Posisi dia sebagai budak aja yang membuat dia, tapi dari yang lain orangnya santun, orangnya cakep dan pintar lagi. Nah, ini yang membuat dia semakin populer. Jadi memang udah untung waktu itu belum ada Twitter ya. Kalau udah ada Twitter mungkin seperti apa ini gitu. Mungkin udah nggak bisa ke pasar gitu kan. Karena orang udah nunggu-nunggu dia jadwal ke pasar gitu. Saya nemukan ini mungkin lukisan orang saja ya. Jadi di sebuah satu museum. Jadi ini ketika Nabi Yusuf alaihissalam mau dijual, jadi dia diangkat, ditaruh di sini. Ya, ini kemudian ya salah satu lukisan dia saya nemuin lukisan-lukisan yang zaman ini. Nah, selanjutnya istrinya Aziz ini juga terkenal kecantikannya. Jadi jarak umurnya misalnya pastilah berbeda kan. Dan istrinya ini nggak tahan melihat daya tarik Nabi Yusuf. Maksudnya, she's only human gitu. Itu yang mungkin saya kebalik nih. Jadi ada namanya disebut Zulaikha, tapi mungkin ada yang nama Zulaikha ini katanya nggak ada di hadis. Saya nggak tahu apakah ini memang Israeliat. Mungkin saja Israeliat. Kemudian ini yang paling unik nih. Nabi Yusuf sendiri ternyata punya rasa ketertarikan. Nah, ini yang orang banyak nggak tahu, tapi nanti kita bahas lah. Kemudian terjadilah suatu saat Zulaikha sendiri, kemudian Nabi Yusuf sendiri, pintu dikunci, kemudian terjadilah tawaran, ya Yusuf, sekarang kita tinggal berdua, what do you think gitu kan. Nah, ada 7 orang, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Ada 7 kategori. Masih ingat nggak siapa apa-apa aja? Ada nggak yang tahu? Pak Adi tahu nggak? Ada 7 orang, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan VIP treatment di akhirat, di mana tidak ada lagi penuduhan kecuali penuduhan dari Allah. Kalau Apa itu 7? yang pemuda yang
ke masjid itu apa? bertaut hatinya ke Iya, masjid. Kita iya, masjid, pemuda yang bertarat ya ke masjid. Habis itu, Saling memimpin. mencintai karena Allah, bukan? ya pergi dan bertemu karena Allah. Dua. Pemimpin Jadi yang adil ya, Pak. sekali ngomong apa? Menjaga kehormatan, apa ya itu apa menjaga kehormatan ketika ada kesempatan gitu loh Pak, apa sih bahasanya itu? Ya ini Ya, ya bahasanya Nabi Yusuf ini. Jadi ketika seorang laki-laki mendapat godaan untuk berhubungan, untuk melakukan fahsya, tapi kemudian dia ingat sama Allah, ini menunjukkan ternyata godaan manusia, godaan laki-laki terutama terhadap seks ini sangat tinggi. Jadi kalau dia bisa menahan godaan ini dan dia punya kesempatan dan dia tahan, dia dapat VIP treatment. Jadi dari semua yang tujuh ini, ada pertama ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu sulit, tuh, ya kan? Kedua yang tadi ada orang yang hatinya terpaut sama masjid, kemudian ada orang yang bertemu, kemudian silaturahmi hanya karena Allah. Biasanya kan orang kan nggak pernah berhubungan 5 tahun tiba-tiba menghubungi pasti ada apa gitu kan, pasti biasanya ada maunya gitu. Oh, enggak, ini aku lagi mau mencalonkan diri, kalau bisa nanti tolong ini ya kesaksiannya atau voting aku di ini kan, udah lama nggak pernah ketemu kan. Jadi biasanya manusia Level kalau udah lama marketing nggak gitu ketemu, ya. tiba-tiba kalau udah lama nggak ketemu tiba-tiba kontak. Jadi saya punya ada teman SMA saya, jadi kemarin saya kontak gitu kan. Wah, saya WhatsApp, oh apa kabar gini-gini. Habis itu kita ketemu ngobrol ya di Zoom kan. Habis ngobrol, siapa Zoom. Akhirnya dia ujungnya ngomong gini, Di, sebenarnya ada apa, Di? Saya bilang, enggak, saya nggak ada apa-apa, saya pure silaturahmi, saya bilang. Jadi dia dari awal tuh menunggu. Biasanya itu kalau udah lama nggak ketemu gitu prospecting. Iya, Iya, saya punya terus bisnis saya nih bilang, wah, kayak gitu di ujungnya. saya bilang saya kangen aja udah lama kita nggak ngobrol gini gitu kan. Dia masih menunggu tuh, akhirnya sih keluar juga dari mulutnya. Ya sebenarnya ada apa ya?" Katanya dia bilang gitu. Aneh Enggak, gitu. aku cuma akhirnya aku kutip bang hadis nih, aku pingin yang kayak gini gitu. So we meet because of Allah, nothing else gitu loh. Ya, ya, jadi boleh juga tuh dicoba tuh. Jadi kadang-kadang orang-orang jadi bingung nih, kenapa orang ini ngontak kok tiba-tiba gitu. Ya keluar makan apa gitu kan. Oke, itu habis itu apalagi ada tujuh dengan banyak. Yang salah satunya inilah. Salah satunya ketika dia punya kesempatan berbuat fahsya, tapi dia kemudian ingat Allah, maka dia ini. Jadi itulah kemudian kisahnya tahu, dia dikejar-kejar, kemudian pintu terbuka dan Aziz berdiri di depan pintu. Nah ini ayatnya yang unik itu saya bilang, ya kan? Walaqad hammat, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan wahamma biha, dan Yusuf pun juga punya maksud. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Allah. Jadi Zulaiha punya maksud dengan Yusuf, tapi memang pada dasarnya. Jadi gini, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ini dicoba oleh Allah seperti ini? Menunjukkan bahwa kalau Nabi Yusuf tidak ada gairah sama Zulaiha, maka this is not a test, it's not a trial. Gitu. Justru kita punya ketertarikan, itulah dia diuji. Ya, kalau kita misalnya nggak suka, misalnya saya kebetulan suka makan durian ya. Jadi kalau misalnya lagi tiba-tiba durian dilihatkan ke saya dan saya nggak boleh makan, itu ujian buat saya gitu. Tapi kalau orang yang nggak suka makan durian, dia benci sama durian, nggak suka baunya, ketika durian dilihatkan, dia nggak teruji gitu. Ngerti ya? Kalau teruji. Jadi teruji itu adalah ketika dia dicoba, dia ngelawan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa ini ujian buat dia? Karena dia punya ketertarikan. Yang membuat dia menjadi nabi adalah bagaimana dia bisa mengalahkan ketertarikannya itu karena Allah. Jadi nggak ada tuh kalau Nabi Yusuf aja diuji sama Allah. Ini kadang-kadang ada ustadz yang berdua-duaan atau berempat-empatan sama jemaahnya wanita itu kalau nggak diuji itu pasti ada ujiannya gitu. Jadi ujiannya itu macam-macam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam tuh ada ketertarikan. Tapi begitu dia melihat ingat sama Allahnya, makanya andai kata dia tidak melihat
tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan pada. Jadi pada dasarnya dia juga punya ketertarikan, tapi begitu ini menurut saya ayatnya sangat-sangat amazing gitu. Karena at the end of the day we are all tested. Jadi nggak ada manusia tuh. Kenapa manusia seperti para nabi, seperti sahabat itu mereka pass with the flying colors kalau bahasa Inggrisnya. Mereka lulus dengan hasil yang gemilang. Bukan karena mereka bebas dari ujian. Mereka punya gairah, mereka punya kecenderungan seksual juga. Tapi begitu bisa mereka menundukkan gairah seksual dia karena Allah. Mereka juga ingin harta, tapi mereka menundukkan hati mereka daripada mereka keinginan harta. Itu adalah membuat mereka menjadi orang-orang na'am ta'alaihim, orang-orang yang sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kuncinya. Jadi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu setelah ketangkap tadi, kemudian Zulaikha pura-pura lagi ngomong, oh ini aku yang di tuh lihat tuh Yusuf sedang mencoba menganiaya aku, kemudian itulah mungkin semua orang pernah dengar kisahnya. Kemudian ada bayi yang bilang kalau bajunya robek di belakang berarti ditarik, berarti Nabi Yusuf tidak bersalah. Kalau robeknya di depan itu Yusuf yang bersalah, dan seterusnya. Dan itu ternyata sobekan baju itu adanya di bagian belakang sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Jadi itu kisahnya. Dan kemudian berikutnya, kisah skandal ini jadi omongan semua orang. Dan orang yang nggak pernah tahu Nabi Yusuf, semua langsung menjelek-jelekkan, ngomong-ngomongin Zulaikha. Apa lagi nih Zulaikha ini? Kok sama pembantunya kok kayak gitu, sama budaknya kayak gitu kan. Dan Zulaikha mikir mendingan aku undang deh mereka. Akhirnya semua wanita yang ada di daerah itu diundang sama Zulaikha. Ya kan? Kemudian mereka diundang, kemudian mereka ketika lagi makan, kemudian Nabi Yusuf dipanggil keluar. Dan Nabi Yusuf keluar. Apa kata mereka semua? Ini bukan manusia, ini malaikat. Zulaikha, itulah yang aku alami tiap hari, ya kan? Kalian lihat sehari, kalian lihat sekali aja sampai berdarah-darah tangannya. Jadi ini keunikan, ini yang disebut dengan anestesia. Kalau anestesia itu kan orang kalau sebelum dioperasi itu kan dia mengalami anestesia. Anestesia itu salah satu ilmu kedokteran yang punya spesialisasi ketika manusia sebelum dioperasi dia diberikan anestesia sehingga ketika dioperasi dia mati rasa. Nah, begitu juga nanti puncak dari segala rasa sakit itu adalah kematian. Mati itu adalah puncak dari segala rasa sakit. Kenapa ada orang yang mati bisa nanti tidak merasakan sakitnya ketika Allah menunjukkan surganya. Jadi dia terbius sama surganya, melihat surganya sehingga dia tidak merasakan rasa sakit. Ketika manusia dibius dengan menggunakan anestesia, ketika tangannya dibedah, kepalanya dipotong, dia tidak merasakan rasa sakit. Ini yang dialami oleh wanita-wanita undangannya Zulaikha. Melihat begitu dahsyatnya, gantengnya Nabi Yusuf itu, mereka sampai tidak merasakan sakit ketika mereka menyayat tangannya sendiri. Jadi makanya dia masuk menjadi satu mukjizat. Apel sama pisau ya, suruh ngupas apel gitu kan. Nah, suruh ngupas itu semua pada ini, ya. Itulah akhirnya. Nah, ini sekilas catatan kaki saya nih ya. Ada dua versi. Kalau versi pertama kan semua orang pernah dengar. Jadi mereka motong buah-buahan, Nabi Yusuf lewat, karena terpesona mereka motong tangan sendiri sampai luka. Itu versi pertama. Ini versi kedua, mungkin bapak-bapak belum pernah dengar. Versi kedua adalah mereka lihat Nabi Yusuf saking gantengnya, mereka narik-narik perhatian dengan cara, aduh tangan aku luka, tolong dong. Genit-genit. Jadi ada genit-genit. Jadi walau-walau yang mana-mana, tapi mungkin yang kita paling sering dengar yang versi pertama. Yang pertama Yang lebih versi ini kalau kedua, anestesia tadi. iya, versi kedua itu menunjukkan mereka saking terpesonanya kegantengan Nabi ini. Nah, kalau Zulaikha ini istrinya menteri, yang diundang siapa?
pasti level-level eselon 1, eselon 2 kan. Jadi orang yang punya status tinggi, di mana waktu itu orang punya budak, budak itu dianggap orang rendahan. Jadi ketika dia melihat kegantengannya Nabi Yusuf itu, kemudian mereka bisa berpura-pura sakit, berpura-pura ini supaya Nabi ditolong sama Nabi Yusuf, itu menunjukkan mereka terpesona sekali gitu, sampai mereka tidak melihat strata itu lagi. Jadi walau alam yang mana ini, tapi yang banyak kita dengar kisahnya adalah yang versi pertama. Dan itu mungkin yang versi pertama ini yang lebih digemari Pak Adi mungkin. Oke. Karena sudah Nah, masyhur itu komiknya banyak. sudah masyhur, ya. Kalau itu kan Jadi kemudian agak susah membayanginnya, unit-unitnya Mas Anus, aku luka gitu. iya, Agak susah iya semua bayanginnya pada gitu. kayak gitu. Tapi Iya, karena dari awal kalau tadi kan benar lagi satu tadi versi. ini tadinya lagi ngobrol sama ada ini meleng terus ini jadi ini kan masih lebih masuk akal. Kalau yang kedua itu Ya. agak aneh. Itu dari mana itu ceritanya Ya. idenya? Adakah? Itu memang ada memang dua versi. Gitu. Jadi uh, ya, jadi ada yang bilang bahwa bukan karena Meleng gitu. bukan karena kegantengan, bukan karena melengket, tapi karena pingin dekat. Dari Jadi karena perhatian. terpesona secara mungkin dalam bahasa ininya terpesona secara seksual, terpesona secara inilah gitu. Karena betul-betul wah ini dahsyat banget cakepnya gitu. Jadi pingin dekat, gitu. Pingin dekat sentuhannya, pengen ininya. Jadi karena kan Zulaikha bilang tuh, ya aku tiap hari yang ini yang aku lihat gitu. Kalian sekali aja udah genit-genitan gitu kan bisa jadi gitu. Walau alam. Tapi either way, yang mana versi 1 atau versi 2, ini menunjukkan bahwa uh, orang kayak Nabi Yusuf alaihissalam ini nggak boleh jalan-jalan di Causeway Bay. Bisa tabrakan orang nanti. Oh, Mas Imam kok nggak boleh tuh. Nabi Yusuf tuh Mas Imam. Ya, Mas Imam jangan jalan-jalan ke Hong Kong, nanti accident orang di Hong Kong semua. Iya. Oh, Nabi Yusuf datang, Iya. Nabi Yusuf datang. Jadi Itu nanti Mas Imam lewat. memang kalau orang terlalu mempesona ya memang ini memang memang dahsyat lah kadang-kadang. Ya inilah Baik. artis di sini kan kalau kadang-kadang kan ya, artis Korea itu kan kayak gitu kan. Kalau sudah jadi fans itu Enggak, bukan gitu. maksudnya ada artis yang terkenal karena kepintarannya bernyanyi, tapi maksud saya ada artis yang memang terkenal karena ketampanan atau kecantikan yang luar biasa gitu. Yang jalan 1 kilo aja semua satu airport tuh kepalanya miring semua gitu kan. Nah, itu ya. Saya ini sekilasnya ini direkam nggak? Direkam janganlah. Nanti tanya jawab. Oke, baik. Nanti kita kita teruskan. Kemudian Zulaikha itu akhirnya dia menghasut bukan membujuk lah ke suaminya. Ini mendingan penjarakan. Nah, ini yang luar biasa doanya Nabi Yusuf. Ini pentingnya modesty. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sambil berdoa, ya Allah, jadikan penjara lebih baik bagiku. Subhanallah. Penjaranya bukan penjara kayak di Hong Kong yang udah pernah penjara di Hong Kong. Penjaranya Nabi Yusuf ini kayak dungeon. Dungeon itu di bawah apa dungeon itu ya? Kayak di bawah Bunker. nggak ada sinar mataharinya, yang kayak bunker lah, nggak ada sinar mataharinya, yang bau, yang basah, yang lembab. Jadi bukan sesuatu yang mengenakkan. Kata Nabi Yusuf, ya Allah jadikan tempat ini lebih baik bagiku daripada aku harus tergoda secara. Jadi Nabi Musa punya kekuatan, ya, dan Nabi Musa diuji Allah dengan kekuatan itu dia secara tidak sengaja memukul dan membunuh orang. Jadi ternyata mukjizatnya dia itu membuat dia diuji gitu. Nah, kalau Nabi Yusuf, salah satu mukjizat dia adalah ketampanan dia, dan dari ketampanan dia itulah dia diuji gitu. Ketampanan itu membuat dia terpaksa berdoa, bukan quote unquote terpaksa, ya Allah jadikan penjara lebih baik buatku. Nah ini qala rabbis sijni, ya kan, jadikan sijnu itu penjara,
ahabbu tuh dari kata hab, cinta kan, hub ya kan. Jadikanlah penjara aku cintai daripada aku harus mengajak memenuhi ini yang mereka ajakan mereka ya. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, maka aku akan cenderung. Jadi seorang nabi pun punya, aku kalau kayak gini terus semua wanita melemparkan dirinya kepada aku, lama-lama aku bisa jatuh juga nih gitu. Ya Allah, jadikan penjara lebih baik daripadaku, lebih baik buatku. Jadi ini salah satu nopal. Jadi makanya orang-orang ganteng hati-hati. Ini harus siap ini. Jadi untung di sini nggak ada yang ganteng. Masih Bisa Mama kau berbagi. nih, masih Mama kau nih. yang ganteng langsung hidupin kamera. Ya, jadi saya nemuin lagi foto-foto, jadi lukisan. ah, jadi ini apa? ah, yang ini yang dia ini ya, ini Zulaiha kemudian dipanggil Nabi, yang ini pasti Nabi Yusuf gitu kan. Nah, ini perempuan-perempuan ini ada tangannya luka-luka semua nih. Jadi ya kurang lebih itulah. Ini cuma depiktisasi aja. Kalau Kemudian ada Nabi percobaan Nabi Yusuf boleh ya divisualisasikan gitu ya? menurut saya nggak boleh. Bukan menurut saya, yang saya pelajari nggak boleh. Ini kan ini zaman-zaman di mana seni meningkat kan, jadi mereka lakukan penggambaran. Saya nggak tahu sendiri ininya karena bisa jadi itu dari tradisi Iran atau apa ya, yang berbau Syiah atau walau alam saya nggak tahu. Tapi ya sebenarnya sih nggak boleh digambarkan. Nah ini yang saya kisahkan tadi, hidup di penjara, kemudian bertemu dengan dua orang, dan dua orang ini ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf, dan ketika orang ini keluar dan dia menjadi penasehat, menjadi tukang penuang araknya. Ini mimpi memeras anggur. Jadi ada dia pertama, orangnya akan bebas dan dia akannya menjadi penuang khamar buat raja. Kemudian ada yang mimpinya membawa roti, akan disalib dan burung akan memakan kepala. Jadi ini beberapa ini. Nah ini mungkin salah satu mukjizatnya. Ini dua mukjizatnya Nabi Yusuf. Yang pertama kegantengannya yang luar biasa yang membuat orang bisa sampai memotong-motong jarinya. Yang kedua adalah takwil mimpi. Jadi kita tidak ada lagi orang-orang yang bisa takwil mimpi karena memang ini spesifik mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan takwil hanya dari mimpi, kemudian dia berdakwah tauhid dan seterusnya. Ini saya Ada ikutin dua saja ya. mungkin karena kita udah Mujizatnya kegantengan sama takwil mimpi ya. ya Ahli, takwil ahli mimpi. tafsir mimpi gitu ya. Selalu bisa menafsirkan gitu. Ya bisa mengartikan, tapi dengan izin Allah. Tetap ininya izin Allah. Jadi ada beberapa ya kayak Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin dan seterusnya karena itu spesifik. Jadi dia bukan menjadi, jadi ada orang yang baca-baca surat Yusuf. Ya. Kenapa kok sering baca surat Yusuf? Supaya bisa menakwilkan mimpi. Ya, itu salah pemahamannya. Oh, Ya, ada yang suka baca surat. Ada surat apa yang ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, kemudian Allah perintahkan api supaya menjadi dingin, gitu kan. Ada orang yang suka membaca ayat-ayat itu, kenapa supaya kebal api, gitu. Itu bukannya. Nah ini tadi mimpinya udah saya sebut, 7 sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus. Kemudian orang itu berkata, oh ini ada yang bisa nawilkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil. Nabi Yusuf menerjemahkan mimpi. Apa katanya? Ini artinya 7 musim panen yang diikuti dengan musim paceklik. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf menyarankan mendingan ini saja, saya punya kemampuan untuk memimpin, saya bisa jadi menteri bulog, menteri pangan, Kabulok. Akhirnya dia dibebaskan dari penjara dan selanjutnya Zulaiha dan para wanita semua bersaksi membersihkan benar Nabi Yusuf tidak ada ininya dan dia nama baiknya dihapus. Jadi yang penting buat Nabi Yusuf adalah nama baiknya dibersihkan. Terus tinggalnya udah nggak Kemudian leha lagi berarti ya? Ya, dia udah setelah keluar dari penjara dia jadi menteri kan. Akhirnya dia jadi menteri pangan.
dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tuh, nah banyak kisah-kisah yang bilang akhirnya nanti suatu saat uh, setelah menjadi menteri pangan dan seterusnya, kemudian Nabi Yusuf bertemu lagi dengan Zulaiha, kemudian menikah. Ada kisah seperti itu ada, ya. Jadi ternyata ada yang bilang malah Zulaiha itu ternyata waktu menikah dengan Aziz tidak pernah disentuh sama Aziz, kemudian suatu saat Zulaiha balik lagi, kemudian akhir menikah. Tapi itu mungkin lebih ke inilah apa, ada campur dengan legenda lah istilahnya. Nah, singkat cerita, nabi-nabi saudara abang-abangnya Nabi Yusuf datang karena mereka juga terkena paceklik. Kemudian disitulah ini saya skip aja, jadi mungkin kita udah pernah dengar kisahnya. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara. Sesungguhnya apa? Ini hafizun alim. Aku ini orang-orang hafiz. Hafiz itu artinya orang yang pandai menjaga, dan alim itu orang yang ini. Jadi dia menawarkan diri untuk menjadi menteri. Berarti boleh ya mempromosikan diri. Punya credibility, iya, credibility. Kita punya kredibilitas. Aku bisa kok. Jadi ya boleh kalau ini pada dasarnya kalau memang kita punya kredibilitas, ya kayak melamar kerjaan lah istilahnya. Ini saya nggak mau kisahin lebih detail, saya skip aja. Jadi pertemuan Nabi ini ada yang unik. Saya mau kasih catatan kaki sedikit. Jadi di syariahnya Nabi Yusuf waktu itu, jika seseorang ditangkap ketahuan sebagai pencuri, maka orang yang barangnya dicuri itu boleh mengambil orang itu menjadi tahanan atau sebagai budak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, waktu abang-abangnya datang ke dia dan bawa adiknya yang kecil namanya Bunyamin itu, mereka nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tahu kalau itu semua saudara-saudaranya. Dan Nabi Yusuf, ini perlu diingat nih, ini menarik kisahnya. Nabi Yusuf ini ngakal-ngakalin dengan menyembunyikan suatu barang di tasnya Bunyamin. Jadi waktu mereka pergi, kemudian diutuslah tentara itu nangkap mereka di tengah jalan. Kenapa kami ditangkap? Karena ada barang kecurian di istana. Digeladahlah, begitu digeladah, rupanya di bagnya atau di kantongnya di kantongnya si Bunyamin ditemukan barang curian tadi. Nah, kemudian ditanya, apa hukumannya? Karena dia mencuri, dia dihukum harus menjadi tahanannya Nabi Yusuf. Nah, berarti apa yang kita bisa angkat dari sini? Nabi Yusuf ngakal-ngakali Bunyamin. Ngakal-ngakalin ini Pasti tangkap tangan ya. Jadi itu yang biasa dipakai saya pernah baca suatu kisah, orang Syiah menggunakan kisah ini untuk apa istilahnya? Yang berpura-pura itu. Ini apa? Saya kok jadi lupa. Saya biasanya ada catatan yang saya lupa. Pasti Jadi mampu. mereka menggunakan Nambah ayat happy. ini untuk berpura-pura gitu. Anyway, jadi saya kisah ini Takia, sorry ya, Takia. Hilang dari kepala. Jadi mereka menggunakan ayat Quran ini sebagai dalil takia. Jadi saya pernah nemuin bacaan itu. Kemudian ya inilah. Oh ya, ini menjebak untuk menawan penyanyi nih. Jadi ada catatan kaki saya rupanya di situ. Ini kisahnya. Jadi kalau saya misalnya di sini sekarang, kalau tinggalnya Nabi Yakub itu di daerah Yerusalem di sini, berarti di sini di tempatnya Nabi Yusuf, berarti dia jadi pemimpin di daerah Mesir dulu. Berarti ya kurang lebih saya Google itu butuh 6 sampai 7 hari jalan kaki. Jalan ke sini. 6 hari sampai 7 hari jalan kaki. Nggak bisa motong jalan. Jadi, ya kalau motong jalan bisa ya, tapi kan saya melihat ini jalur yang biasa dipakai. Ya, kurang lebih. Jadi saking pacekliknya sampai orang yang di sini sampai datang kan, sampai ke 6-7 hari jalan kaki kurang lebih. Ya plus minus lah.
Dulu belum ada alat transportasi itu. Surat. Nah, kesedihan Nabi Yakub alaihissalam, Kertas surat. jadi anaknya dihilang dua kan. Tiba-tiba Bunyamin, mana Bunyamin? Bunyamin ditangkap. Kenapa Bunyamin? Dia mencuri, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu membuat Nabi Yakub alaihissalam semakin sedih dan akhirnya menjadi buta karena saking sedihnya. Dan di sinilah Nabi Yusuf akhirnya membeberkan. Saya skip terus karena udah banyak yang tahu kisahnya. Um, ini yang tadi sore kita bahas itu sama Pak Adi sama Mas Jerjes itu. Qala innama asku aku hanya mengadu kepada Allah. Jadi saking sedihnya Nabi Yakub alaihissalam sampai menangis, sampai akhirnya menjadi buta, tapi tetap tidak ada dari mulutnya keluar sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jadi dan dia hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, aku kadukan kesedihanku, kedukaanku. Aku tahu dia bilang kurang lebih, aku tahu Nabi Yusuf itu masih hidup, tapi dia nggak ada bukti dan akhirnya dia hanya bisa sedih. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika tahu nanti akhirnya dan dia inilah aku Yusuf yang kalian mau bunuh dulu, dan mulai hari ini qala la tasriba, jadi tidak ada celaan bagi kamu semua dan semua aku maafkan. Wa huwa arhamur rahimin, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan doa yang inilah yang dibaca Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah. Jadi tidak ada satupun. Nah, inilah bedanya seorang penguasa itu, jika dia berada di atas maka dia mampu memaafkan. Ya, jadi ini salah satu ajaran yang bahwa ketika kita berada di atas maka dia mampu memaafkan. Kalau dia belum di atas nggak perlu memaafkan. Jadi ketika di perang Badar, ketika ditemukan tawanan perang Badar, kemudian Rasulullah bertanya, ini tawanan perang Badar ini diapain? Kata Umar bin Khattab, dibunuh saja semua. Kata Abu Bakar, diampuni saja semua. Kemudian Rasulullah cenderung dengan pilihan Abu Bakar, itu diampuni. Kemudian ayat Al-Quran turun, surat Al-Imran kalau nggak salah ya. Ketika Allah menegur Rasulullah SAW, harusnya mereka dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena waktu itu kita tuh belum di atas untuk memberi ampunan. Jadi kalau kita udah di atas itu memberi ampunan lebih baik. Baik, itu mungkin kisah yang berbeda. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam setelah mencium bau bajunya Nabi Yusuf kemudian sembuh, kemudian Nabi Yakub akhirnya pindah hijrah kan dari Yerusalem itu ke Mesir, kemudian kedua orang tua mereka dinaikkan dan akhirnya itulah mereka bersujud. Itulah mimpi itu yang tadi yang saya sebut tadi mimpinya. Jadi mimpinya Nabi Yusuf diawali dengan mimpi bintang, matahari dan bulan bersujud dan diakhiri dengan kedua orang tuanya dan ke 11 adik-adiknya dan abang dan adiknya semua bersujud. Jadi itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, bagaimana kabarnya dengan Zulaiha? Jadi Pak Adi tentunya ingin tahu sekali dengan kabarnya Zulaiha seperti apa. Jadi yang terjadi dengan Zulaiha itu tidak ada kisah khusus mengenai wanita ini, dan nama Zulaiha itu nggak ada di Quran juga. Tapi inilah yang banyak kisah-kisah legendanya nih. Legenda pertama. Jadi Kisah legenda pertama. CLBK. Jadi si Aziz yang meninggal, kemudian dia menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ini yang pertama. Dan ternyata Zulaiha ini masih gadis karena dia tidak pernah disentuh oleh Aziz. Jadi ini legenda semua ini. Jadi terlalu orang-orang. Legenda yang kedua, saking cintanya Zulaiha, akhirnya dia merasa sedih dan dia akhirnya sampai buta karena menangis. Jadi dia sampai menangis karena saking cintanya sama Nabi Yusuf, dia sampai buta karena menangis. Dan akhirnya dia menjadi orang gila di jalan-jalan. Jadi dia di jalan itu dia menjadi orang gila dan akhirnya jadi itu saja baik kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan sudah pukul 10.20. Jadi hari ini kita membahas hanya dua nabi, yaitu Nabi Shu'aib dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas Nabi Ayub alaihissalam.
Dengan demikian, maka saya kembalikan kepada Pak Adi. Baik, waduh. Berhenti sampai Yusuf aja nih ya. Ya, iya, iya. Ya, Nabi yang paling Saya ganteng. catat. Iya. Saya dari tadi Ya. ngeliatin Pak Imam Makau nih, wah ini seperti ini mungkin dari ini. Masya Allah. Ya, baik teman-teman. Betul. Ini kisah-kisah memang tadi memang saya sih memang biasanya Pak Loh, Didi kan Mas Yetis apa sudah muncul lagi dia. Dia Nabi Yusufnya tadi ceritanya, ini kisah ininya. Ini wujud Yusuf aslinya. Hongkongnya Imam Makau. Yusuf Hongkongnya ini bagian bisnis. Ya. Eh, ya inilah kisah-kisah kadang kan memang ini kisah-kisah nabi-nabi ini sudah sering kita dengar, tapi Pak Didi kan Mudah-mudahan hari ini ada saya- twist yang berbeda gitu. nah itu yang saya tunggu-tunggu itu selalu adalah apa untold story ya itu selalu Nah, ada story yang sorry. kayak tadi yang nusuk-nusuk tadi, oh ini baru denger ini. Iya, boleh. Aku juga loh, aduh. Jadi kebayang langsung, wah hebohnya suasana orang kayak diperhatiin, aku dong pegang aku ini kayak gitu. Ya, itu kisah kedua memang. Ya itu yang lain. Kalau tapi kalau yang lain-lain nggak ada yang itu ya. Ini baru tadi aja ya kisah. Mengenai Zulaiha. Zulaiha itu ya macam-macam ininya, legendanya macam-macam. Iya. Jadi nama Zulaiha. Jadi Kamu- saya pernah ini sekedar catatan ini aja, catatan dengan anekdot ya. Saya pernah suatu saat di Causeway Bay. Ada di dekatnya ada satu toko yang jual-jual pernak-pernik bagus gitu di depan dekatnya IKEA gitu. Jadi pokoknya kalau mau beli mug-mug yang unik gitu saya biasanya ke sana. Saya pernah suatu saat masuk ke toko itu kan. Pas saya mau belanja, saya melihat mbak yang jaga toko itu, saya terkesima gitu. Karena namanya Zulaiha. Orang Hong Kong Chinese, namanya Zulaiha gitu. Habis saya tanya, Oh. "May I know where you get the name?" gitu ya. Saya tanya gitu. Saya kata-kata Zulaiha itu unik, itu maksudnya Ya oleh habis dengan itu Z ya. Ada akhirnya nama Inggrisnya ya Pak Didi? Biasanya nggak nggak. ada, nggak. Iya. Habis itu saya tanya kan, "Well, how do you get this name?" Saya ini bilang, kan kebanyakan mungkin banyak yang nggak tahu ya, orang-orang Hong Kong ini ternyata banyak yang nama Inggrisnya itu bukan nama asli yang dia daftarkan. Ada yang memang dia daftarkan. Jadi di Hong Kong ID-nya itu ada nama Inggrisnya dan ada nama Chinese-nya. Tapi ada yang nama Inggrisnya itu dia nggak daftarin. Jadi dia hanya pick up belakangan saja gitu. Jadi saya tanya, how do you pick up this Zulaiha? Dia Google ke kisah ini, akhirnya dia ngambil Zulaiha, just random.